Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baiklah, sebelum saya memulai pembahasan, marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Desrita Afnia Octavia, NIM 2141004 dari kelas 4A, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam STAI YKI Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang silabus dan RPP sebagai tugas perencanaan sistem PAI dengan dosen pembimbing Bapak Seprian Ilham. Baiklah, pada sesi pertama ini saya akan menjelaskan tentang silabus, di mana silabus salah satu perangkat yang sangat dibutuhkan dan wajib dimiliki oleh satuan pendidikan. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Nah, jadi sebelum ada kajian mata pelajaran itu harus sudah ada kerangkanya. Nah, kerangkanya itu nanti yang disebut dengan silabus. Dalam silabus itu sendiri terdiri dari beberapa komponen, nanti bisa kita lihat di Permendikbud tahun 2016 nomor 22. Namun di situ ada beberapa perbedaan, yaitu di nomor yang ada temanya, karena di situ dijelaskan ada tema untuk SD. Namun secara umum hanya SD yang menggunakan tema. Mari kita lihat slide-nya bagaimana komponen dari silabus tersebut. Baik, kita akan bahas sedikit tentang komponen silabus. Yang pertama itu ada tentang identitas mata pelajaran. Ya, jelas sekali dalam silabus ini kita mau membahas tentang pelajaran. Dan silabus ini adalah kerangkanya. Sehingga sudah menjadi hal yang wajar, kerangkanya itu harus menguatkan identitas mata pelajaran. Nah, untuk selanjutnya ada identitas sekolah. Di sini minimal memuat satuan pendidikan dan kelas, misalkan nama sekolahnya SDN 15 Ulu Gadut dengan kelasnya misalnya kelas 6. Selanjutnya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, saya akan membahas kedua-duanya di sini. Di mana sering kita mendengar kata KD dan KI. Nah, namun untuk membedakan antara KI dan KD itu sesungguhnya terletak pada hal yang bersifat global dikenal dengan KI, sedangkan hal yang bersifat spesifik dikenal dengan KD. Dalam artian seperti ini, kalau KI adalah tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas. Nah, kalau kompetensi dasar atau KD bisa dikatakan sebagai kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh siswa melalui pembelajaran. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau KI adalah jenjangnya, KD adalah pembelajarannya. Jadi jelas ya perbedaannya. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur atau diamati dari siswa yang menunjukkan ketercapaiannya kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian pada mata pelajaran. Nah, selanjutnya ada materi pokok, yaitu materi yang telah dipersiapkan atau yang akan dipersiapkan oleh pendidik. Selanjutnya adalah pembelajaran, yaitu proses interaksi antara guru dengan peserta didik dengan menggunakan metode, media, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga penilaian, yaitu proses mengumpulkan informasi terkait ketercapaian dari proses pembelajaran. Berikutnya ada alokasi waktu menyesuaikan dengan jumlah jam pembelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester ataupun 1 tahun. Nah, untuk sumber belajar itu bisa diperoleh melalui buku, koran, majalah, atau bahkan era sekarang ini dapat berupa internet. Entah itu berupa blog, Google, Facebook, dan sebagainya. Dan itu bersifat relevan sesuai dengan apa yang sedang dipelajari. Nah, ini beberapa komponen dalam silabus. Dan jangan heran jika nanti ada perbedaan-perbedaan soal komponen ini ya. Yang penting ada komponen dasar yang harus dimiliki dalam sebuah silabus. Nah, itu beberapa rincian dari komponen silabus. Mari kita lanjutkan.
Untuk selanjutnya ada prinsip pengembangan silabus. Nah, silabus pada dasarnya tidak bersifat statis atau sudah paten sehingga tidak bisa dirubah. Justru sebaliknya, silabus itu merupakan pedoman untuk mendidik peserta didik semakin berkembang. Maka, silabus itu perlu dikembangkan, sehingga silabus ini bersifat dinamis. Siapapun bisa mengembangkannya, sesuai dengan kondisi sosial, psikologis peserta didik, maupun kondisi tingkat satuan pendidikannya. Nah, ada beberapa prinsip dalam mengembangkan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Ilmiah di sini maksudnya adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus itu harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, yang kedua, secara relevan. Dimaksudkan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang artinya di sini adalah relevan dengan kondisi peserta didik. Makanya seorang guru itu sudah seharusnya mempelajari bagaimana psikologi perkembangan peserta didik karena akan menyesuaikan dengan bagaimana tingkatan anak. Misalnya umur sekian sampai sekian itu perubahannya seperti apa, yang dibutuhkan seperti apa, permasalahannya apa, sehingga nanti dalam penyusunan atau pengembangan silabus itu akan mudah dipahami kebutuhan dari peserta didik tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis ini maksudnya adalah komponen-komponen dari silabus itu harus saling berhubungan dan saling menguatkan. Tentunya hubungan ini demi mencapai dari kompetensi yang diinginkan. Nah, yang keempat yaitu konsistensi adalah hubungan yang terus-menerus antara kompetensi dasar, indikator, materi, dan sebagainya. Jangan sampai berubah-ubah dalam arti yang tidak diinginkan. Berbeda dalam hal prinsip pengembangan ya. Kalau prinsip pengembangan jelas kita menginginkan pengembangan yang lebih baik. Namun ketika perkembangan itu diawali hubungan komponen yang tidak konsisten, maka perkembangannya justru malah semakin menuju hal yang lebih buruk. Yang kelima yaitu memadai. Memadai di sini adalah cakupan atau materi dan sebagainya dalam silabus itu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar, sehingga yang dilakukan itu benar-benar menunjang pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada aktual dan kontekstual. Nah, maksudnya di sini cakupan yang ada dalam silabus harus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, seni, dan sebagainya dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terupdate. Jangan sampai mempelajari suatu hal yang mungkin bertolak belakang dengan kehidupan nyata, sehingga perlu sekali dalam silabus itu mengarahkan mata pelajaran untuk memahami kehidupan yang ada di sekitar peserta didik tersebut. Yang ketujuh adalah fleksibel, artinya keseluruhan dari komponen silabus dapat menampung keragaman peserta didik serta berbagai karakter di sekolah, mampu mengakomodasi sehingga bersifat fleksibel terhadap berbagai kondisi. Yang kedelapan yaitu menyeluruh, maksudnya di sini komponen silabus itu mencakup seluruh ranah kompetensi, baik itu kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Baiklah, itu gambaran tentang prinsip pengembangan silabus. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana penyusunan silabus. Siapa yang berhak menyusun silabus? Apakah sepenuhnya itu diserahkan kepada Dinas Pendidikan? Ada beberapa elemen yang berhak menyusun silabus atau mengembangkan silabus. Yang pertama yaitu sekolah dan bekerja sama dengan komite sekolah. Sebagaimana kita ketahui, fungsi komite sekolah mendampingi satuan pendidikan untuk mengembangkan apa yang akan dibutuhkan sekolah. Untuk menghasilkan silabus yang bermutu, sekolah bersama komite sekolah dapat meminta bimbingan teknis dari perguruan tinggi, LPMP, dan lembaga terkait seperti Balitbang, Depdiknas. Nah, ini intinya ada kerjasama antara instansi terkait dengan sekolah. Nah, yang kedua, bisa melalui kelompok sekolah. Sekolah dapat membentuk kelompok guru kelas atau guru mata pelajaran atau KKG untuk mengembangkan silabus. Nah, bisa melalui nomor 3, melalui musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Beberapa sekolah atau sekolah-sekolah dalam sebuah yayasan dapat bergabung untuk menyusun silabus. Nah, yang keempat, bisa melalui Dinas Pendidikan, di mana Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Nah, ini penyusunan dari silabus. Baiklah, selanjutnya. Oke, bagaimana langkah-langkah dari pengembangan silabus ya?
Yang pertama yaitu mengkaji KI atau kompetensi inti dan KD atau kompetensi dasar. Perlu dikaji keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam sebuah mata pelajaran maupun antar pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Nah, ketika sebuah institusi pendidikan dalam mengidentifikasi materi pokok pelajaran, itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya itu dari segi benefit atau kemanfaatan bagi peserta didik itu apa? Atau potensi dari peserta didik itu bagaimana? Jangan sampai pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik itu ternyata tidak dibutuhkan. Ya, misalkan saja seorang anak SD kelas 2 diajarkan persamaan kuadrat atau pembelajaran PAI, anak SD diajarkan tentang tafsir misalnya. Ini tidak relevan dengan tingkat perkembangan anak. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan. Kegiatan yang direncanakan itu harus memuat rangkaian kegiatan yang akan dilakukan peserta didik secara berurutan. Jangan sampai loncat-loncat sehingga peserta didik terkesan bingung atau kurang tahu tujuan dari mata pelajaran yang hendak dicapainya. Nah, yang keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Nah, indikator ini merupakan penanda kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku, baik itu dari sikapnya, pengetahuan maupun keterampilannya. Sehingga untuk menetapkan ini perlu dirumuskan apa saja yang hendak dicapai dari peserta didik. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Penilaian bisa menggunakan teknik tes, non-tes, bahkan juga dalam bentuk lisan dan tulisan. Jadi di setiap mata pelajaran itu ditetapkan terlebih dahulu mau penilaian seperti apa yang akan diterapkan. Nah, yang keenam tentang alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu itu di setiap kompetensi dasar berdasarkan pada jumlah pekan efektif. Efektifnya berapa dalam satu pekan itu? Apakah 6 hari atau 5 hari? Dan alokasi waktu mata pelajaran per pekan itu mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar dan sebagainya. Alokasi waktu ini dicantumkan dalam silabus sebagai perkiraan waktu rata-rata untuk melangsungkan kompetensi dasar dan di sini sebagai perkiraan. Umumnya pelaksanaannya nanti bisa lebih atau kurang. Yang terakhir, menentukan sumber belajar. Ini rujukan atau bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, baik itu berupa media cetak, media elektronik, atau mendatangkan narasumber untuk menjadi sumber ajar. Misalkan, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan membatik. Bisa beliau mendatangkan narasumber yang lebih ahli untuk menjadi sumber belajar langsung dari peserta didiknya. Nah, itu penjelasan saya tentang silabus. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, untuk RPP ini, marilah kita lihat dari segi definisinya adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. Jadi, rencana itu sebelumnya dilakukan di awal kegiatan tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, acuan dari RPP ini adalah silabus. Kalau silabus itu acuannya kurikulum dan orientasi pertamanya yaitu pencapaian kompetensi dasar. Nah, baik kita lanjutkan. Ini ada beberapa komponen RPP. Ini mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu yang pertama tentang identitas sekolah seperti nama sekolah dan satuan pendidikannya. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Yang ketiga, ada kelas atau semester. Saya rasa ini cukup jelas. Yang keempat, ada materi pokok yang hendak diajarkan. Yang kelima, ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan kebutuhan belajar, namun mempertimbangkan jumlah jam pelajaran dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Nah, untuk yang nomor 6 ada kompetensi inti. Ini sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya. Nah, yang ketujuh ada tujuan pembelajaran. Dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan satuan operasional yang dapat diamati dan diukur, dan itu mencakup seluruh aspek pengetahuan, kognitif maupun keterampilan.
Nah, untuk yang 9, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-9, materi pembelajaran, yang mana jelas sekali materi yang hendak diberikan kepada peserta didik. Nah, yang ke-10, ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini yang digunakan oleh pendidik untuk menunjukkan suasana belajar atau proses belajar agar peserta didik mampu mencapai target atau indikator yang hendak dicapai. Yang ke-11, ada media pembelajaran, yaitu alat bantu untuk mencapai indikator yang hendak diinginkan, dan alat-alat media ini jenisnya sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, yang ke-12 ada sumber belajar. Sumber belajar ini juga sama, sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah pembelajarannya, yaitu di poin 13, mulai dari kegiatan inti di dalam sebuah pembelajaran, dibuka dengan pendahuluan, ada intinya, ada penutupnya. Kalau pendahuluan itu nanti ada persepsi dan lain-lain, dan terakhir, langkah yang terakhir yaitu penilaian hasil pembelajaran. Nah, ternyata di kurikulum 2013 ini ada perbedaan antara RPP lama dan RPP baru. Nah, perbedaannya dapat kita lihat di sana. Kalau RPP lama, K11 dan K12 itu indikatornya tidak dirumuskan. Sementara di RPP baru, K11 dan K12 itu indikatornya dirumuskan. Yang kedua, pada RPP lama terdapat tujuan pembelajaran, sedangkan pada RPP baru tidak ada tujuan pembelajarannya. Nah, untuk RPP lama terdapat metode pembelajaran, sementara pada RPP baru metode pembelajaran tidak dicantumkan. Nah, yang keempat, penilaian terdapat di akhir RPP untuk RPP lama, sedangkan pada RPP baru penilaian dituliskan setelah kegiatan pembelajaran. Nah, itu perbedaan antara RPP kurikulum 2013 yang lama dan RPP yang barunya. Mungkin Bapak Ibu terheran-heran, kok berbeda-beda? Apakah tidak ada ketentuan baku? Ya, yang namanya pemerintah itu memberikan format secara garis besar kepada capaian pendidikan. Namun selebihnya, pemerintah memberikan keluasan kepada pendidik maupun sekolah untuk mengembangkan kompetensi yang diinginkan kepada peserta didik. Ini berdasarkan pengembangan RPP, berdasarkan surat edaran dari Kemendikbud, di mana kelompok kerja guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah atau KKG, MGMP, dan individu, yaitu secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya bebas dalam mengelola atau memilih format RPP itu, yang penting orientasinya itu keberhasilan pendidikan, sehingga tidak asing kita mendapati ada beberapa format RPP yang berbeda. Nah, selanjutnya kita lihat slide berikutnya, yaitu tentang prinsip penyusunan dari RPP. Nah, dalam pengembangan RPP itu terdapat tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu sebagaimana kita ketahui, perbedaan individual pada peserta didik. Nah, bahwa setiap peserta didik itu ketika berangkat ke sekolah itu memiliki perbedaan, baik itu dari fisik, dari psikologisnya, dari sisi kondisi sosial maupun ekonomi, akan mempengaruhi peserta didik dalam menerima pelajaran. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Orientasi dari pengembangan RPP adalah bagaimana peserta didik ini aktif dalam pelajaran dan aktif bertanya atau berdiskusi ketika tidak mengerti dengan pelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau metode ceramah yang dilakukan guru itu berpusat pada guru. Nah, ini salah satu tujuannya juga untuk memotivasi siswa, terdorong semangatnya untuk bertanya mengenai hal-hal yang tidak peserta didik ini mengerti. Nah, selanjutnya ada pengembangan budaya membaca dan menulis. Bagaimana RPP itu mampu memancing anak untuk membaca, mencari informasi, menulis, dan menuangkan ide-ide yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Nah, ini tentunya dilakukan setelah pembelajaran. Nah, diadakan penilaian dan rencana umpan balik, atau bahkan nanti kegiatannya bisa berupa remedial, pengayaan, dan sebagainya. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antar komponen.
Nah, komponen dalam RPP itu harus ada keterkaitan, jangan sampai terjadi tolak belakang dari pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Nah, mampu mengaitkan mata pelajaran dengan kondisi alam dan sebagainya secara terpadu. Yang kedelapan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam pembelajaran selalu bersinggungan dengan kebutuhan teknologi dan informasi. Ketika dalam pembelajaran itu tidak menggunakan teknologi dan informasi, maka peserta didik itu dengan sendirinya akan menggunakannya. Contoh, peserta didik itu lebih asik ketika menggunakan game online. Kenapa? Karena itu berbasis teknologi. Mengapa anak-anak ini lebih memilih bermain game online? Karena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya konsep belajar yang membosankan, papan tulis yang selalu dihadapi tanpa memperkenalkan teknologi pada peserta didik, sehingga sudah menjadi kewajaran seorang pendidik pada saat sekarang ini dituntut untuk mampu menggunakan teknologi sebagai fasilitas atau media untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi daya tarik dari peserta didik dalam pembelajarannya. Nah, itu sekilas tentang pembahasan kita mengenai RPP. Nah, untuk selanjutnya, ya, kita masuk ke sesi ketiga, yaitu perkembangan silabus dan RPP pada kurikulum merdeka, baik itu dari segi perubahan, perbedaan, maupun persamaan beserta contoh-contohnya. Nah, dalam memahami kurikulum merdeka, ini cukup dengan satu gambar ini saja. Nanti Bapak Ibu semua perhatikan, dan melalui paparan saya diharapkan mampu memahami seperti apa sih kurikulum merdeka itu. Nah, hal yang prinsip dari kurikulum merdeka itu adalah munculnya konsep atau prinsip profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini tidak muncul di kurikulum-kurikulum sebelumnya. Memang ada dulu yang disebut dengan nama PPK atau penguatan pendidikan karakter di zamannya Pak Muhadjir, dan juga ada yang namanya penumbuhan budi pekerti zamannya Pak Anies Baswedan, dan di zaman Pak SBY juga kita mengenal 18 karakter bangsa. Ini semua konsepnya sebenarnya mirip, tapi dari segi pelaksanaan pembelajarannya itu yang jauh berbeda. Kalau yang karakter-karakter dulu itu dimasukkan dalam RPP, setelah itu actionnya tidak terlihat nyata. Tetapi di dalam kurikulum merdeka yang di dalamnya ada profil pelajar Pancasila, sebenarnya adalah karakter dan kompetensi itu di dalam tataran pembelajaran actionnya jelas. Oke, kita akan fokus kepada profil pelajar Pancasila. Ternyata profil pelajar Pancasila ini mempunyai 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini supaya memudahkan kita dalam pemahamannya, maka saya akan membuat akronimnya makan roti manis, di mana ma ini saya ambil dari beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kan saya ambil dari berkebinekaan global. Ro saya ambil bergotong royong, T saya ambil dari kreatif, Ma saya ambil dari mandiri, dan Nis saya ambil dari bernalar kritis. Nah, supaya gampang diingat mengenai kurikulum dari prinsip kurikulum merdeka ini. Inilah segala bentuk kegiatan, segala bentuk pembelajaran, muaranya atau tujuannya harus menuju profil pelajar Pancasila. Untuk menuju profil pelajar Pancasila didekati dengan 4 pendekatan atau 4 kegiatan atau 4 pembelajaran. Yang pertama adalah budaya sekolah. Yang kedua, ekstrakurikuler, itu ada di bawah. Yang sebelah kirinya saya taruh intrakurikuler, yang sebelah kanannya adalah proyek penguatan profil Pancasila. Untuk budaya sekolah dan ekstrakurikuler, untuk konsepnya tidak jauh berbeda atau bisa dikatakan mirip dengan kurikulum 2013. Oleh karena itu, tidak saya bahas secara detail karena ini tidak begitu urgent, tidak begitu signifikan perubahannya. Bisa dikatakan sama. Yang berbeda itu konsep intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila diberikan alokasi waktu yang jelas, alokasi yang sudah terpetakan. Misalkan, intrakurikuler diberikan alokasi waktu 70 sampai dengan 80%. Sedangkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila diberikan alokasi waktu 20 sampai dengan 30%.
Nah, ini yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana untuk penguatan karakter dan kompetensi yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu tidak diberikan alokasi khusus, sekarang diberikan alokasi khusus sebanyak 20 sampai dengan 30%. Nah, intrakurikuler ini pembelajarannya biasa atau reguler. Basisnya yaitu capaian pembelajaran atau konsepnya sama dengan kompetensi dasar atau KD pada kurikulum 2013. Esensinya sama atau capaiannya sama, yaitu pencapaian kompetensi yang harus diajarkan kepada siswa yang berbasis mata pelajaran. Cuma bedanya, capaian pembelajaran dalam perumusannya itu dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk narasi. Beda dengan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 di mana disajikan dalam bentuk rinci dan bernomor. Tapi pada hakikatnya sama saja. Nah, untuk proyek penguatan profil Pancasila ini tidak berbasis capaian pembelajaran. Jadi, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini supaya mudah kita ingat disingkat dengan P5. P5 ini tidak mencapai capaian pembelajaran tetapi berdasarkan tema. Jadi bisa saya jelaskan kalau intrakurikuler berdasarkan CP atau capaian pembelajaran, kalau P5 berdasarkan tema. Temanya itu seperti apa? Jangan khawatir, temanya itu sudah disediakan oleh pemerintah sebanyak 7 tema untuk selain SMK, sedangkan untuk SMK itu ada 8 tema yang disediakan. Kita tinggal pilih atau kita tidak usah bingung tema yang mana karena sudah disediakan, dan perlu diingat ini tidak berkaitan dengan capaian pembelajaran. Nah, ini yang sering salah paham. Apakah proyek ini berupa proyek fisika, proyek kimia, dan lain-lain? Itu sama sekali tidak seperti itu. Karena ini tidak berkaitan dengan mata pelajaran dan tidak berkaitan dengan capaian pembelajaran, tapi berkaitan dengan tema. Temanya apa saja? Nah, ada 7 tema. Yang pertama yaitu di situ ada kewirausahaan, kearifan lokal, kehidupan yang berkelanjutan, suara demokrasi, bangun jiwa raga, dan berteknologi. Inilah tema-tema yang disediakan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu semuanya, jangan khawatir di mana mendapatkan panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah melalui panduan penguatan profil pelajar Pancasila yang dibagikan dalam bentuk e-book. Kemudian untuk intrakurikuler tidak usah khawatir, itu juga ada panduannya, yaitu panduan pembelajaran dan asesmen namanya. Nah, jika masih bingung nanti ada contoh-contohnya, dokumen-dokumen yang sudah disediakan oleh Kemendikbud Ristek. Oke, saya lanjutkan. Profil pelajar Pancasila itu dokumennya ditetapkan keputusannya oleh Kepala BSKAP atau Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan nomor 009-H-KR-2022. Untuk capaian pembelajaran ini mengalami perubahan beberapa kali, kalau tidak salah sampai 4 kali. Yang terakhir keputusan Kepala BSKAP nomor 033-H-KR-2022. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan guru ketika mau mengajar? Sama dengan kurikulum sebelumnya. Guru wajib membuat perangkat ajar. Kalau dulu ada namanya program tahunan, program semester, analisis materi pelajaran, silabus, RPP. Nah, sekarang guru hanya dituntut membuat perangkat ajar berupa ATP atau alur dan tujuan pembelajaran, dan MA atau modul ajar. Capaian tadi kan yang berbentuk kompetensi yang masih global, belum rinci, maka capaian pembelajaran ini dirincikan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Setelah dijabarkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran, lalu diurutkan, nanti ditentukan mana yang akan disampaikan pertama, mana yang kedua, dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, itulah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana ini bentuknya? Itu sudah ada contohnya. Kemudian setelah berhasil membuat ATP, maka langkah selanjutnya adalah membuat modul ajar. Modul ajar itu sama dengan istilah RPP pada kurikulum 2013, memiliki minimal 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Nah, untuk proyek penguatan Pancasila itu berdasarkan tema. Tema yang dipilih nanti dibuat modul proyek. Modul proyek ini ya seperti modul ajar, tetapi pembelajarannya bukan intra. Nanti belajarnya berupa perencanaan pembelajaran, di mana nanti di sana ada tujuannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa,
pengukuran asesmennya seperti apa, mirip dengan modul ajar atau mirip dengan RPP. Nah, dari gambaran ini sebenarnya tidak banyak dokumen yang menjadi acuan Bapak Ibu melaksanakan kurikulum Merdeka. Cukup 4 saja yang Bapak Ibu pegang. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila yang dikeluarkan oleh BSKAP nomor 009-KR-2022. Ini untuk proyek P5. Nah, untuk intrakurikuler, Bapak Ibu cukup mempelajari dokumen capaian pembelajaran. Nah, ini yang kedua yang diputuskan oleh Kepala BSKAP nomor 033. Nah, nanti bagaimana membuat ATP? Nah, ini yang ketiga, baca panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, bagaimana cara menerapkan P5? Nah, ini yang keempat, baca panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, semua ini sudah dibagikan pemerintah dalam bentuk e-book. Nah, bisa juga Bapak Ibu cari untuk memperdalam kurikulum Merdeka ini di internet dengan platform Merdeka Belajar. Bapak Ibu jangan bingung. Untuk intra, Bapak Ibu cukup membuat ATP dan MA atau modul ajar. Untuk P5, Bapak Ibu cukup membuat MP atau modul proyek. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan menampilkan beberapa contoh dari silabus ATP Kurikulum Merdeka, terus RPP 2013 dan modul ajar untuk Kurikulum Merdeka supaya lebih paham lagi ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini dari contoh silabus yang diambil dari silabus SMP ya. Di situ ada beberapa komponennya. Yang pertama di atasnya ada mata pelajaran, ada satuan pendidikannya, ada kelas atau semester, terus ada di kolom-kolomnya sesuai dengan yang saya jabarkan tadi sebelumnya ya. Slide berikutnya. Nah, di sana juga ada nih contoh perbedaan dari silabus kurikulum 2013 dengan ATP di Kurikulum Merdeka. Nah, ini juga mengalami beberapa perubahan. Nah, bisa Bapak Ibu pelajari. Selanjutnya, nah ini RPP untuk Kurikulum 2013. Bisa juga dipelajari. Nah, ini contoh dari Oke, saya pindahkan sedikit. Oke, ini contoh dari modul ajar Kurikulum Merdeka. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.